Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita kembali berjumpa dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan berkat oleh Tuhan, kebahagiaan dalam hidup kita, keberhasilan atau kesuksesan dalam pekerjaan dan segala usaha atau rencana hidup kita. Dalam kesibukan apapun dari segala pekerjaan aktivitas kita, marilah kita siapkan waktu, berikan waktu kita untuk berrelasi dengan Allah, mendengarkan firman-Nya, dan semoga firman Tuhan akan memberikan suatu motivasi baru dalam hidup kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan teristimewa mampu mengubah kehidupan lama kita menjadi suatu kehidupan baru di dalam Allah. Hari ini kita bersama-sama mau merenungkan kembali sabda Tuhan dari Injil Matius bab 7 ayat 6, lanjutkan ayat 12 sampai ayat 14. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Santapan Jiwaku, kalau kita mendengar beberapa istilah yang telah kita dengar dalam bacaan hari ini, kita bisa berusaha bagaimana mau merenungkan sesuatu dari kehidupan. Ketika Yesus berbicara tentang pintu, tentang jalan, kita kembali diingatkan bagaimana ketika Yesus mengatakan, "Akulah pintu menuju keselamatan," atau "Akulah jalan menuju keselamatan itu." Atau di sisi lain disebut, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Ketika kita berbicara tentang pintu, berarti ada suatu yang akan senantiasa membuka dan menutup bagi kehidupan kita. Membuka agar kita masuk, menutup agar kita tidak keluar. Dan ketika kita berbicara jalan, itu adalah satu arah di mana kita harus melewatinya. Yesus hari ini berbicara tentang kehidupan dan kebinasaan. Bahwa kebinasaan akan terjadi jikalau orang tidak melewati pintu dan jalan yang telah disiapkan Tuhan. Tetapi kehidupan kekal akan diberikan ketika orang benar-benar melewati pintu dan jalan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan bahwa Yesus merangkum bahwa seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya apa? Rangkuman seluruh hukum Taurat dan hukum para nabi atau kitab para nabi itu adalah hukum Allah sendiri, hukum kasih.
Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiaramu kepada babi, supaya jangan babi berbalik mengoyakmu. Ingat, martabat seorang manusia itu adalah martabat Allah. Dengan demikian, perlakukanlah orang lain sesuai dengan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, atau hukum Allah sendiri, atau hukum kasih, supaya engkau menerima hal yang sama. Engkau memberi kasih, engkau akan menerima kasih. Tetapi ketika engkau memberikan kebinasan, maka engkau juga akan mengalami kebinasan. Sehingga Yesus hari ini mengingatkan segala sesuatu yang kamu kehendaki agar seseorang perbuat kepadamu, maka perbuatlah juga demikian. Jikalau engkau mengharapkan orang menghormatimu, hormatilah orang lain. Jikalau engkau ingin orang lain menghargaimu, hargailah orang lain. Kadang-kadang kita terbalik. Kita ingin orang lain menghormati kita, tetapi kadang kita tidak mampu menghormati orang lain. Kita ingin orang lain menghargai kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghargai orang lain. Kita menuntut orang lain mencintai kita, tetapi kita sendiri tidak bisa menunjukkan atau membuktikan atau memberikan cinta. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita, saudara-saudari, kalau kita ingin mengalami suatu kebahagiaan, kebahagiaan di dalam Allah, kesempurnaan di dalam Allah, mengalami cinta yang luar biasa di dalam Allah, Yesus hanya mengingatkan satu hal: berjalanlah dan masuklah sesuai dengan jalan dan pintu yang Tuhan berikan. Maka kita akan masuk kepada kehidupan yang Allah siapkan. Sebab pintu dan jalan yang disiapkan oleh Allah adalah Allah sendiri. Yesus berkata, akulah pintu dan jalan menuju kepada kehidupan. Saudara-saudari, marilah kita membuka pintu hati Allah dan kita masuk ke dalam kehidupan Allah. Dan marilah kita berjalan di jalan Allah, jalan di mana ada terang, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kesempurnaan, ada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati hidup kita, usaha kita, dan segala perjuangan hidup kita, teristimewa perjuangan iman kita. Tuhan selalu memberkati kita.